kulitnya dijamin anti robek dan lentur. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jika teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat, yuk langsung simak videonya sampai selesai. Pertama kita tumis bawang merah. Di sini aku pakai 4 siung. Setelah wangi kita masukkan 100 gram wortel dan kentang yang sudah dikukus. Kemudian masukkan juga 100 gram daging ayam yang sudah disuir. Sebelumnya sudah kita rebus ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk. Kemudian tambahkan juga lada bubuk setengah bungkus. Selanjutnya tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Supaya lebih creamy kita tambahkan 150 ml larutan terigu. Di sini terdiri dari 2 sendok makan terigu dan 150 ml air. Kemudian kita masak sampai creamy. Nah, kalau sudah creamy seperti ini, kita bisa sisihkan dulu dan biarkan dingin. Lanjut kita buat kulitnya. Di sini kita tambahkan 25 sendok makan tepung terigu atau sama dengan 250 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Nah, ini wajib ya teman-teman, jangan di-skip karena ini yang buat kulit risolnya anti robek dan lentur. Supaya lebih gurih kita tambahkan setengah sendok makan garam dan 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Kalau teman-teman tidak mau manis, kulitnya bisa di skip aja. Kemudian kita aduk rata sebentar dan tambahkan 600 ml air, kita masukkan bertahap. Supaya hasilnya lebih halus, kita saring. Setelah disaring, adonannya lebih halus ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lanjut kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Di video resep risol aku yang sebelumnya banyak teman-teman yang bertanya aku nggak pakai minyak goreng. Memang benar di resep risol kita memang kita tidak pakai minyak goreng ya teman-teman. Karena hasilnya menurutku lebih bagus kalau tanpa minyak goreng. Kemudian adonannya kita diamkan dulu supaya lebih rileks. Nah, setelah 30 menit kita aduk kembali supaya tidak ada tepung yang mengendap di dasar adonan. Nah, ini sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian kita panaskan teflon, kita gunakan api yang paling kecil. Kemudian kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kita ambil 1 sendok sayur adonan dan kita tuang di teflon seperti ini. Supaya hasilnya lebih bagus, gunakan teflon yang anti lengket ya teman-teman. Nah, kalau kulitnya sudah terlepas dari teflon seperti ini berarti sudah matang dan sudah bisa kita gunakan. Lanjut kita buat kulitnya sampai semua adonannya habis. Setelah selesai kita buat kulitnya, kita cek dulu dan alhamdulillah kulitnya bagus ya teman-teman, anti robek dan lentur. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang hasilnya di luarnya mulus, berarti di dalamnya yang berpori. Atau sebaliknya, seperti ini kita isi dengan 1 sendok isian yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi. Nah, ini aku pakai kulit risol yang bagian berporinya di dalam ya teman-teman. Jadi nanti di luar hasilnya mulus. Nah,
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Lanjut ke tahap berikutnya. Di sini aku sudah siapkan bahan balurannya. Langsung aja kita baluri ya teman-teman. Pertama kita celupkan di adonan basahnya, kemudian baru kita baluri di tepung roti. Kira-kira seperti ini, kemudian lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai bisa langsung kita goreng ya teman-teman. Kita goreng dengan minyak panas, kita gunakan api sedang aja. Risol good ayam ini juga bisa dijadikan frozen food, bisa tahan sampai 1 bulan asalkan benar-benar disimpan di wadah tertutup dan di freezer. Jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini dan ini sudah garing, saatnya kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia risol good ayamnya, benar-benar garing di luar dan lembut di dalam. Kalau dijual teman-teman bisa jual dengan harga 2.000 sampai 2.500, sesuaikan aja dengan modal masing-masing. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi. Hari ini aku mau bikin risol 1000-an. Cukup tambahkan satu bahan ini aja, dijamin kulitnya lentur dan anti sobek. Tak tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis 3 siung bawang merah yang sudah diiris, kita tumis sampai wangi. Setelah wangi kita masukkan 100 gram wortel yang sudah dikukus. Kira-kira ini kita pakai 1 batang wortel ukuran besar ya teman-teman. Masukkan juga 150 gram kentang yang sudah dikukus. Jadi kentang dan wortelnya sudah dalam keadaan empuk. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan seasoning, yaitu setengah sendok makan lada bubuk. Kemudian setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk rata. Supaya lebih creamy, kita tambahkan 200 ml larutan terigu. Ini kita aduk ya teman-teman, kita masak sampai mengental. Itu kita tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita aduk rata dan kita masak sampai matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kita angkat dan biarkan dingin. Lanjut kita buat untuk bahan kulitnya. Siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 30 sendok makan tepung terigu. Sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman. Makan juga 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip aja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 700 ml air. Kita masukkan bertahap sambil diaduk.
Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing, kurang dari 700 ml ataupun bisa lebih. Kemudian kita aduk ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya mulus dan halus, kita saring. Setelah disaring, tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tutup dan diamkan 30 menit sampai adonannya rileks. Untuk bahan selanjutnya, siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk rata. Nah, ini untuk baluran terakhir ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung panir. Nah, ini sudah 30 menit dan adonan sudah rileks, siap untuk dicetak. Jangan lupa diaduk dulu. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Kita gunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini, kemudian kita ratakan. Kemudian kita biarkan matang sampai nanti kulit risolnya terlepas sendiri dari teflon. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini berarti udah matang dan bisa kita pindahkan ke wadah bersih. Nah, kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya lentur dan anti sobek. Kalau teman-teman ikuti resepnya dari awal tanpa di skip, insya Allah akan berhasil 100%. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau mau yang di luarnya halus berarti yang berpori di dalam, atau sebaliknya. Kemudian langsung aja kita isi dengan 1 sendok adonan seperti ini. Dan kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kira-kira hasil seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai.
Nah, kalau sudah selesai kita lipat, langsung aja kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir. Kalau untuk frozen dijual bisa di packing dengan mika seperti ini ya teman-teman, bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk resep di hari ini. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.